Benjamin Netanyahu enggan melakukan gencatan senjata. Mengapa? Pembicaraan gencatan senjata antara Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dan pihak Palestina telah mengalami kemunduran yang mengejutkan. Netanyahu menunjukkan sikap yang teguh dengan menolak untuk melakukan gencatan senjata. Mengapa Perdana Menteri Israel ini menolak langkah tersebut? Apakah ada alasan di balik penolakan Netanyahu? Benjamin Netanyahu yang baru saja terpilih untuk masa jabatan ketujuhnya telah menyatakan dengan tegas bahwa ia menolak gencatan senjata yang diusulkan oleh pihak Palestina. Mengapa ia begitu bersikeras untuk tidak melakukan gencatan senjata di tengah tuntutan internasional akan perdamaian di kawasan tersebut? Apakah ini keberanian politik? Beberapa kalangan menilai sikap Netanyahu sebagai keberanian politik yang tak kenal kompromi. Namun, pertanyaannya adalah, apakah keberanian Netanyahu ini akan membawa dampak positif atau sebaliknya? Apakah ini adalah langkah yang berani atau keputusan yang terlalu keras kepala? Bagaimana dampaknya pada konflik? Dilansir bahwa tanpa adanya gencatan senjata, eskalasi konflik bisa semakin meluas dan menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak. Bagaimana sikap keras Netanyahu ini akan mempengaruhi situasi di lapangan? Dan bagaimana akan berdampak pada masyarakat Israel dan Palestina? Selain itu, langkah Netanyahu ini telah mengejutkan banyak pihak, termasuk komunitas internasional. Bagaimana mereka merespon penolakan ini? Apakah ada upaya untuk membujuk Netanyahu agar mau melakukan gencatan senjata? Banyak pihak di seluruh dunia berharap agar komunitas internasional bisa berperan lebih aktif dalam mendorong Netanyahu untuk mempertimbangkan kembali sikapnya. Apakah langkah-langkah yang bisa diambil oleh komunitas internasional untuk mempengaruhi penolakan Netanyahu tersebut? Penolakan Netanyahu terhadap gencatan senjata telah menciptakan situasi yang rumit dalam upaya mencapai negosiasi damai antara Palestina dan Israel. Apa tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang ingin mencapai perdamaian di kawasan ini? Hingga saat ini meskipun mendapatkan kritik dari berbagai pihak, Netanyahu tak menunjukkan tanda-tanda akan mengubah keputusannya. Bagaimana jika suatu saat ia benar-benar mengubah sikapnya? Apa yang mendorong perubahan tersebut? Dan apa implikasi dari perubahan sikap Netanyahu? Melihat situasi yang semakin kritis, pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi semakin penting dan perlu diperhatikan oleh semua pihak yang berharap untuk mendapatkan stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah. Kami hanya bertanya, tolong jangan marah, kami tunggu jawabannya.